Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zohri. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Berikutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Nabila Sadida, saya Nisala Najwa, saya Asmadia Tua, dari Universitas Kelompok kami akan membawakan materi tentang ragam bahasa karya tulis ilmiah yang akan langsung dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, jadi ada 3 poin yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Ada yang pertama mengenai pengertian dari ragam bahasa karya tulis ilmiah, dan yang kedua ciri dan karakteristik, kemudian yang ketiga fungsi dan kedudukan karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama itu ada pengertian ragam bahasa karya tulis ilmiah. Nah, jadi ragam bahasa itu sebenarnya dibagi jadi dua, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisanah. Dan ragam bahasa karya tulis ilmiah itu kita pakai ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa tulis ini dibagi lagi jadi dua, yaitu ragam bahasa tulis baku dan juga ragam bahasa tulis non baku. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah yang kita gunakan itu adalah ragam tulis bahasa baku. Nah, bahasa ragam ilmiah ini berupa ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menunjukkan bahasa yang sesuai bidangnya, yaitu ragam keilmuan dan sudah selayaknya bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku, yang dimana bahasa Indonesia itu harus memenuhi syarat, yaitu benar, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kemudian logis, cermat, dan sistematis. Nah, ini ada ciri bahasa ilmu yang pertama baku, yaitu sesuai dengan kaidah kebahasaan atau yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian logis, yaitu dapat diterima akal dan logika. Kemudian kuantitatif, kita dalam menerima pada kalimat dapat diukur secara pasti. Kemudian tepat. Nah, tepat ini yaitu harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus dan tidak mengandung makna ganda. Artinya bahasa yang digunakannya itu hanya memiliki satu makna yang apabila pembaca-pembacanya itu tidak akan memikirkan makna lain. Nah, kemudian denotatif yang berlawanan dengan konotatif, kemudian runtun atau sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan ciri ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ciri ragam bahasa ilmiah menurut Soekarno yang menyuarakan 7 ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama yaitu bernalar. Bernalar yaitu artinya bahasa ilmiah ini harus bersih dari kesalahan ejaan ataupun kesalahan penulisan. Yang kedua yaitu lugas dan jelas. Lugas dan jelas ini bahasa ilmiah yang digunakan ini harus mudah dimengerti oleh pembaca agar pembacanya tidak ambigu. Yang ketiga yaitu berpangkal tolak pada gagasan dan bukan pada penulis. Jadi penulis karya ilmiah ini harus bisa bersifat objektif, tidak berpaku pada dirinya sendiri. Yang keempat, formal dan objektif. Formal dan objektif ini maksudnya itu tidak ada ruang untuk pendapat pribadi atau emosi dalam penulisan. Yang kelima, ringkas dan padat. Ringkas dan padat yaitu artinya bahasa ilmiah harus efisien dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Yang keenam, konsisten. Konsisten maksudnya itu penggunaan bahasa dan terminologi dalam tulisan ilmiah harus konsisten, yang berarti penggunaan istilah-istilah teknik harus seragam dan tidak bercampur aduk. Yang keenam, menggunakan istilah-istilah teknik. Istilah-istilah teknis ini maksudnya yaitu menggunakan istilah yang memiliki makna khusus dalam konteks ilmiah tertentu. Jadi bisa disimpulkan dari pendapat para ahli itu ada ciri ragam bahasa ilmiah secara umum. Yang pertama yaitu penggunaan diksi yang tepat. Diksi di sini maksudnya yaitu pemilihan kata yang tepat. Penggunaan diksi yang tepat sangat berpengaruh pada kualitas atau kebaguan suatu kalimat. Yang kedua yaitu penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang benar dalam karya ilmiah ini harus sesuai dengan EYD. Hal-hal yang berkaitan dengan EYD antara lain penggunaan huruf kapital, miring, tebal, penggunaan tanda baca, serta penggunaan angka. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang efektif. Penggunaan kalimat yang efektif ini bertujuan untuk
pembaca atau pendengar terhadap apa yang kita bicarakan. Yang kelima, penggunaan paragraf yang padu dan koherensi. Penggunaan paragraf yang padu dan koherensi ini maksudnya yaitu satu paragraf itu harus saling berkaitan antara satu sama lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya ada materi karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah. Di sini ada 8 karakteristiknya. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia bersifat cendekian. Cendekian itu maksudnya itu adalah bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk memahami berpikiran logis. Terus yang kedua itu ada bahasa Indonesia bersifat lugas. Lugas di sini maksudnya adalah paparan yang lugas itu adalah menghindari kesalahpahaman dan penafsiran dalam kalimat ilmiah, yaitu isinya seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman dalam menafsirkan isi dari karya ilmiah tersebut. Terus yang ketiga itu bahasa Indonesia bersifat jelas. Jelas yang dimaksud sini adalah dituangkan dalam bahasa yang jelas dan hubungan antara gagasan satu dan gagasan lain itu jelas. Terus yang keempat itu bahasa Indonesia bersifat formal. Formal yang dimaksud itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi ilmiah itu adalah bahasa formal. Nah, bahasa formal itu bisa dilihat seberapa formalnya itu dari lapisan katanya, bentuk katanya, dan kalimatnya. Misalnya kan kata formal dan kata tidak formal gitu. Kata formal misalnya ini dari, kata non formalnya itu dari itu ketimbang gitu. Terus yang kelima itu ada bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fragmentasi. Nah, kalimat fragmentasi itu adalah kalimat yang belum selesai. Maksudnya itu kalimat yang seperti itu terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan yang diinginkan gitu, atau yang diungkapkan. Terus kalau yang keenam itu bahasa Indonesia ragam ilmiah itu bersifat bertolak dari gagasan. Yang bertolak dari gagasan itu maksudnya itu penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan tidak pada penulis. Maksudnya itu implikasinya itu seringnya digunakan kalimat-kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya itu dikenai suatu perbuatan ataupun tindakan. Terus yang ketujuh itu bahasa Indonesia ragam ilmiah itu bersifat objektif. Nah, objektif di sini tuh tidak hanya cukup dengan hanya penempatan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Terus yang terakhir itu adalah bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak ada unsur-unsur bahasa yang hemat. Maksudnya ini ringkas dan padat itu dia itu satu tujuannya tidak, kan sudah dibilang tidak ada unsur-unsur bahasa yang hemat. Maksudnya hemat itu bahasa yang singkat itu kayak misalnya yang nih YG dia itu nggak bisa pakai gitu, atau dengan DGN itu dia nggak bisa, karena di bahasa ragam ilmiah itu harus menggunakan kata yang ringkas, padat, tapi dia itu memiliki maksud yang satu gitu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh kami. Baik, saya akan menjelaskan bagian fungsi bahasa dan emosi. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai alat utama untuk mengkomunikasikan informasi ilmiah. Maksudnya itu melalui bahasa, penulis itu dapat menjelaskan secara jelas dan sistematis mengenai metode, hasil, dan interpretasi dari penelitiannya. Yang kedua, itu digunakan untuk menggambarkan konsep teori dan kerangka kerja yang kompleks dalam penelitian. Ini membantu pembaca memahami dasar ilmiah dari karya penulis tersebut. Yang ketiga itu digunakan untuk memperkenalkan dan menjelaskan istilah-istilah teknis yang mungkin belum familiar bagi pembaca umum. Jadi digunakan untuk menjelaskan teknis-teknis yang mungkin belum untuk orang awam. Yang selanjutnya itu berperan dalam menggambarkan argumen, menghadirkan bukti, dan menjaga validitas metode penelitian. Jadi penggunaan bahasa yang efektif itu meningkatkan kekuatan argumen dan reputasi penulisan dari akademis.
Yang selanjutnya itu sebagai tindakan pencegahan plagiarisme melalui penyertaan kutipan dan referensi yang akurat saat memanfaatkan karya orang lain, jadi mencegah atau meminimalisir terjadinya plagiarisme. Selanjutnya itu pemanfaatan bahasa yang benar dan jelas dalam karya tulis ilmiah mendukung pembuatan catatan ilmiah yang kuat. Yang ketujuh itu digunakan untuk mengklarifikasi konsep, membatasi cakupan dan menentukan tujuan dari penelitian. Yang terakhir itu berperan penting dalam melestarikan pengetahuan ilmiah dengan menggambarkan penelitian dan temuan secara rinci dan tertulis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa karya tulis ilmiah. Kedudukan bahasa dalam karya tulis ilmiah ini tentunya sebagai alat komunikasi antara pemilik tulisan dan pembaca untuk menyampaikan sebuah informasi. Informasi yang disampaikan juga tidak boleh sembarangan dan harus dalam bahasa yang jelas, benar, efektif dan terhindar dari sifat ambigu. Agar informasi ilmiah yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas, harus dijelaskan secara objektif dan logis, sehingga baik penulis maupun pembaca agar penulis dan pembaca mempunyai kesamaan pemahaman, persepsi dan pendapat terhadap karya ilmiah yang dijelaskan atau yang ditulis. Next. Kesimpulan, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah menunjukkan bahasa yang sesuai dengan bidangnya, yaitu ragam keilmuan, dan sudah selayaknya bahasa yang dipakai adalah bahasa yang baku. Bahasa dalam karya tulis ilmiah memiliki peran penting sebagai alat komunikasi antara penulis dan pembaca. Sekian dari saya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.